Mada yaf'alu, apa yang dikerjakan man seseorang. Mada yaf'alu, apa yang dikerjakan man seseorang. Waqafa yusalliya, berdiri untuk sholat. Mada yaf'alu, apa yang dikerjakan man seseorang. Waqafa liyusalliya, berdiri untuk sholat. Apa yang dikerjakan seseorang yang berdiri untuk sholat. Yu'adzinu, adapun adzan. Tsumma yuqimu, kemudian mendirikan sholat. Yu'adzinu, adapun adzan. Tsumma yuqimu, kemudian mendirikan sholat. Mal adzanu, apa adzan itu? Apa adzan itu, atau apa lafaz adzan itu? Masih mau diartikan ini lafaz adzan. Huwa, adapun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Asyhadu, bersaksi siapa saya. Asyhadu, bersaksi siapa saya. An la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu, bersaksi siapa saya, anna Muhammadar Rasulullah, bahwa sesungguhnya adapun Nabi Muhammad Rasulullah ialah utusan Allah. Hayya 'alas shalah, Paul. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Hayya 'alal falah, apa? Hayya 'alal falah, sob. Apa artinya sob? Menang yang apa sob? Menang yang apa, Rizkon? Ya. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kemenangan di sini ini bukan berarti kemenangan individu atau perorangan ya, tapi kemenangan berbondong-bondong menuju hidayahnya Allah, mencari hidayahnya Allah. Itu perang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu sama kayak yang depan-depannya. Mal iqamatu, apa itu iqamah?
atau apa iqamah itu? Sama itu. Nanti kalian maknai sendiri sama kayak yang atas. Qad qamatis shalah apa artinya? Apa mat? Sungguh berdiri untuk sholat, ya. Qad qamatis shalah, sungguh berdiri untuk sholat. Bab sholat ini kemarin sudah kita pelajari di apa itu? Fasolatan. Iya. Udah ya di fasolatan ya. Yang bab adzan. Udah, Din? Udah. Apa makna arti bahasa secara bahasa adzan, Din? Apa, Din? Secara bahasa apa, Din? Adzan ki apa? Panggilan. Berasal dari kata apa? Telinga itu apa? Apa bahasa Arabnya telinga? Ayo, yang setiap Selasa, setiap Jumat. Apa bahasa Arabnya telinga apa? Hah? Apa? Ya. Yang keras apa? Udun, ya. Dari makna udun. Jadi semua umat manusia dari timur sampai ke barat pasti akan mendengarkan adzan. Adzan itu enggak pernah putus dari ujung timur sampai ketemu timur lagi. Itu enggak pernah putus. Kalau seandainya kita di Surabaya adzan. Nah, terus nanti habis itu berapa menit ke barat selesai Surabaya, nyambung lagi di Gresik adzan. Terus ke barat lagi Madiun adzan, Sragen adzan. Selesai itu terus gonta-ganti sampai nanti ketemu lagi. Ya. Makanya berasal dari makna udun, telinga. Karena pasti akan sampai ke telinganya orang. Adapun yang non muslim kadang mendapatkan hidayah karena mendengarkan adzan, karena terbiasa mendengarkan adzan, akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah, ya, tersentuh hatinya. Ada cerita lagi yang masyhur. Cerita masyhur itu kena azab gara-gara misuh goro-goro adzan. Itu ceritanya masyhur di kalangan pesantren-pesantren. Cerita itu sing kena azab amarga apa? Setiap mendengarkan adzan orang itu misuh. Yang sering terucap di lisannya ketika adzan, dia selalu bilang anjing.
Ya, cuman ada yang kayak gitu. Setiap adzan dia bilang, kalau wong Jawa itu apa? Asu, anjing. Setiap adzan. Bahkan yang adzan itu didatengin, dipisuin. Ya, dikata-katain kewan-kewan. Akhirnya itu Islam, itu orang muslim. Ketika orangnya itu mati, ketika dikafani, kepalanya dihadepin ke barat, kain morinya dilepas dikit, itu keluar moncong anjingnya dari kain kafannya. Ya, karena diazab karo sing kuwasa, karena sering ngata-ngatain, sering misuh-misuh dengan kata-kata kotor, kata-kata hewan semua keluar. Ketika beliau meninggal, ketika morinya dibuka, keluar moncongnya dari kain kafannya, moncong anjingnya keluar. Di Indonesia itu masyhur itu cerita itu, ya. Diadep ke ngulon ora gelem, kepalanya nggak mau diadepin ngulon, ya, ditolak karo sing kuwasa. Karena apa? Orang itu ya, nak wis nyepelekke adzan, berarti orang itu wis ora seneng kepethuk sing kuwasa. Ya, kalau di bahasanya kita menghadap Allah itu berarti apa? Kalau di apa ya, di kebiasaannya kita menghadap Allah itu berarti apa? Mati. Paham? Iya tak? Biasanya nak wis menghadap sing kuwasa, kuwi berarti mati. Padahal awak dhewe menghadap ning sing kuwasa kuwi berapa kali sehari? Minimal berapa wajibnya? 5 kan? Hah? Iya toh? Itu sebenarnya kan sudah dikasih sirine. Nah awak dhewe iki pendak dinane iki kepethuk sing kuwasa. Tapi kalau di kalangan kita menghadap yang kuasa itu berarti mati. Padahal kan kita sehari 5 kali ngadep sing kuwasa. Kita sudah punya persiapan. Sebenarnya kita sudah punya pembelajaran 5 kali dalam sehari itu. Ya. Wong kuwi nak sing ora seneng kepethuk sing kuwasa. Sing kuwasa ya ora bakalan seneng kepethuk awak dhewe. Paham? Orang yang enggak suka bertemu sama Allah, maka Allah pun juga enggak suka ketemu orang yang enggak suka sama Allah. Gitu. Kayak kamu. Kowe ora seneng karo si A. Ya ta. Kowe mesti ora pengen ketemu sama si A, si fulan. Anu sapa Iwal ora pengen kepethuk Yusuf. Ya. Mesti malas kepethuk Yusuf. Logikanya gitu ya. Nah itu orang itu nggak suka ketemu sama Allah. Sampai diazab ketika meninggal dia diazab sesuai dengan yang sering keluar dari lisannya. Ayo bayangin coba, kain kafan terus moncongnya anjingnya keluar dari kain kafannya. Naudzubillah. Siapa yang pertama kali adzan? Bilal. Siapa yang mengetahui pertama lafaz adzan? Siapa kon? Siapa yang mengetahui lafaz adzan pertama kali? Siapa?
Suci. Ayo Aura. Siapa? Yang mengetahui ya sing mimpi. Siapa yang mimpi? Hah? Apa? Siapa yang mimpi? Ayo. Kan udah ini di pesolatan loh. Ayo Udin ini yang suka baca. Ayo Udin. Siapa yang mimpi lafaz itu Udin? Hah? Ya, tahan dulu Umar bin Khattab, tahan dulu. Sebelumnya Udin. Abdullah bin Zaid. Abdullah bin, betul, Umar bin Khattab sama. Itu ada perbedaan apa ya? Pendapat. Jadi, tapi yang masyhur itu Abdullah bin Zaid dulu. Karena apa? Karena Abdullah bin Zaid itu yang menyampaikan dulu ke Rasulullah. Ya, Abdullah bin Zaid itu yang menyampaikan dulu ke Rasulullah. Nah, setelah Abdullah bin Zaid menyampaikan ke Rasulullah, datanglah Umar bin Khattab. Beliau juga ngendikan ke Kanjeng Nabi bahwasannya saya juga pernah mimpi lafaz itu. Wallahu a'lam. Siapa dulu ya? Saya juga pernah mimpi lafaz itu. Entah itu Abdullah bin Zaid dulu atau Umar bin Khattab dulu. Karena apa? Karena Umar bin Khattab menyampaikannya setelah Abdullah bin Zaid menyampaikan. Kula mimpi lafaz adzan Kanjeng Nabi yang bunyinya gini. Nah, setelah itu terus datang Umar bin Khattab. Saya juga pernah mimpi seperti itu, seperti Abdullah bin Zaid. Ya, wallahu a'lam. Entah itu Umar bin Khattab duluan atau Abdullah bin Zaid. Cuman yang diyakini yaitu Abdullah bin Zaid. Ya, diyakini karena juga dikuatkan beliau yang pertama kali menyampaikan ke Rasulullah. Setelah Abdullah bin Zaid menyampaikan ke Rasulullah, Kanjeng Nabi, saya mimpi lafaz gini. Akhirnya Kanjeng Nabi, ya udah, kamu ajari lafaz adzan ini ke Bilal bin Rabah, sehingga dikumandangkan pertama kali sama Sayyidina Bilal. Ya. Apa tadi? Berasal dari kata apa tadi? Adzan? Kenapa? Jihan? Hah? Mudun. Oh. Yang keras kalau ngaji. Mudun ya. An-nida panggilan. Apa yang dimaksud iqamah? Dimas? Apa? Pertanda bahwa sholat akan segera dilaksanakan, ya. Tidak cuman pertanda mau sholat, kalian harus paham ya. Bukan cuman pertanda mau sholat.
tapi juga pertanda atau siapnya kalian, khusyuknya kalian, hatinya kalian untuk menghadap Allah ya. Jadi dipersiapkan hatinya kalian. Dari situ kalian mulai niat ya, mempersiapkan niat kalian. Bukan cuman siap-siap jasad. Ya, bukan cuman siap-siap jasad. Tapi kalian juga harus mempersiapkan hati kalian, mempersiapkan niat kalian. Wah, nak ketemu presiden wae persiapane kayak gitu. Ya, pakaiannya. Ya, wudhunya kalian harus gimana? Pakaiannya kalian gimana? Itu harus dipersiapkan. Hatinya kalian dihusukkan. Ya. Ora gara kepethuk karo pejabat tinggi, wah kalian berpakaian rapi, pakai parfum. Ya. Pecine dipenerke. Oh, pecine nak pecine nak arep kepethuk pejabat tinggi, wah pecine dingeneke. Arep salat pecine ngene. Iya enggak? Hah? Ya ta? Kalau mau salat gitu kan? Sama halnya kalian ngaji iki. Berarti kalian seneng ketemu karo sing kuwasa. Ana seneng kepethuk sing kuwasa. Anu kelambinan cendhek, no, bajine dokokke ning meja. Ya. Dibedakan ketika kalian lagi ndres dhewe. Ndres dhewe ora apa-apa. Tapi selama ada gurunya ya ada kalian dipakai. Ada kalian. Jadi enggak cuma mempersiapkan diri, tapi kalian mempersiapkan hati kalian. Wis siap-siap niate wis, wah aku butuh khusyuk iki. Aku butuh khusyuk, aku butuh sing tenang. Ngadep sing kuwasa aku butuh sing tenang, sing bahagia. Ilangin itu pikiran-pikiran sing jelek, pikiran-pikiran duniawi, masalah-masalah. Ya. Karena apa? Karena semua yang ada di otakmu itu kowe kabeh nggone sing kuwasa paham. Jadi kalian harus mempersiapkan segalanya sebelum ketemu sama Allah. Ketemu sama Allah bukan terus berarti mati. Saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wah, iki arep mati iki dudu. Ya. Salat itu juga menghadap Allah. Cuman itu di budayanya kita kalau menghadap Allah berarti mati. Kalian 5 waktu itu sudah dipersiapkan walaupun kalian ada hijab itu udah dipersiapkan sebelum kalian mati. Dipersiapkan kalian ketemu sama Allah. Dipersiapkan kalian berinteraksi sama Allah. Ben apa supaya nek sesuk nek kowe mati ora kaget. Mergo apa? Mergo sudah biasa ketemu sama Allah 5 kali dalam sehari. Sesuk kowe kepethuk Allah ora kaget. Ibaratkan wong sing sering ketemu, kuwi nak ketemu ya. Aura sering ketemu sama Suci. Sering ketemu, baik-baik, sering ketemu. Terus kalian berjauhan ketemu lagi. Itu kan sudah sefrekuensi. Ya, kalian sudah akrab. Iki lho Suci koncoku. Ibaratkan gitu. Paham? Ngono karo sing kuwasa. Karena sekalian ini sudah dikasih pembelajaran, persiapan untuk ketemu Allah. Jadi besok kalau kalian ketemu sama Allah, itu biasa. Ya, itu biasa. Kasarane, oh iki Allah. Ngene, sudah paham. Ya,
Sudah paham? Mergo apa sudah setiap hari ketemu. Tapi kalau nggak pernah ketemu, aku sopo? Kan gitu kalau nggak pernah ketemu. Ya. Iwal, Mamat, pernah ketemu, pernah kenalan, pernah akrab. Setelah itu berapa puluh tahun Iwal sama Mamat nggak pernah ketemu. Terus ketemu mereka berdua. Siapa ya? Pangling aku. Kayak gitu. Oke, gambarannya wong bolong-bolong sholat. Paham? Gambarannya kalian ketemu sama Allah itu bolong-bolong. Ya. Paham gak Kak Iwal? Kamu ketemu sama Mamat, sudah pernah ketemu sama Mamat, akrab sama Mamat, 20 tahun terus pisah gak ketemu sama Mamat, terus ketemu lagi sama Mamat. Nah, dengan paras yang lain atau irungnya rada pesek kan ora ngerti. Akhirnya aku kayak tahu ngerti wong iki to. Kan gitu. Aku kayak tahu ngerti wong iki to. Iya ya aku pangling. Itu gambarannya kalian bolong-bolong sholat. Tapi kalau kalian sering ketemu sama Allah, ya kan, sering sholat kalian, besok akan biasa. Ketika kalian ketemu sama Allah, wes kowe iki diakoni. Enggak usah, pangling aku pangling. Enggak usah gitu. Kalau kalian sudah kenal, sudah interaksi setiap hari baik, maka besok kalian nggak akan kaget. Itu gambarannya kayak gitu. Paham? Nata? Paham? Ya. Kita hidup ini sudah dikasih gambaran, mesti kayak pelajaran, mesti kayak persiapan, ujian. Sesok ketika ketemu karo sing kuwasa, iki wis penak, wis lancar. Ya. Jangan sampai kalian ditakoni mungkar nakir wis glagepan. Glagepan mereka ora tahu ngaji, ora tahu sembahyang. Wis glagepan ditakoki mungkar nakir. Urung ketemu sing kuwasa wis glagepan. Naudzubillah. Siapa tadi yang mimpi? Mimpi lafaz adzan. Terus siapa lagi? Siapa yang melafadzkan adzan pertama kali? Sayyidina Bilal bin Rabah. Karena disuruh siapa? Disuruh Rasulullah. Siapa yang mengajari? Abdullah bin Zaid. Ya, itu sebelum dulu adanya lafadz adzan itu. Sahabat ngumpul. Kabeh dikumpulke karo Kanjeng Nabi. Ada yang usul pakai kentongan. Kalau di kita kentongan, enggak, kalau di sana mungkin apa ya? Teng sing ngene gitu. Nah, kayak lonceng. Tapi juga banyak yang ditentang karena menyerupai kaum Nasrani. Terus apalagi? Api. Ya, sebelum adanya adzan, piye iki nak nggo api untuk menandakan bahwa sudah siap untuk melaksanakan sholat. Akhirnya banyak yang menentang karena menyerupai kaum api apa? Majusi. Ya. Tuh, sebelum adanya lafadz dan terus Yahudi. Yahudi apa? Nah, ada yang mengusulkan pakai trompet. Nah, tapi juga banyak yang menentang. Kalau gitu sama halnya kayak kaum
Yahudi. Terus Abdullah bin Zaid itu mimpi beliau didatangi sama orang yang berjubah hijau. Terus dikasih lafaz itu. Ya, tapi sebelumnya itu sudah para sahabat dikumpulkan rembug iki pi arep carane wong iki engko iso do kumpul iki arep pertandaan iki arep dienggo piye, apa nggo trompet, apa nggo lonceng, apa nggo geni. Itu sebelumnya sudah ada rembukan sebelum datangnya lafaz itu dari mimpi Abdullah bin Zaid. Ya, apa tadi iqamah Nata? Melaksanakan sholat segera dilaksanakan, dan juga mempersiapkan hati kita. Nggak cuman hati ya, membersihkan hati kita, dimantapkan hati kita, pikiran kita. Pikiran sama hati itu harus sejalur. Ya, pikirannya kudu jernih, kudu mempersiapkan. Mosok kalian nggak ada deg-degane ketika kalian mau ketemu sama Allah. Bukan berarti deg-degan berat, bukan. Maksudnya persiapan yang matang. Ya. Persiapan yang matang. Rizkan mau kedatangan bupati, wah, pasti deg-degan. Ya, pasti deg-degan, senang, campur aduk. Sama halnya ketika kalian mau sholat, dipersiapkan semua. Bukan berarti deg-degan memberatkan diri, enggak. Cuma deg-degan karena seneng. Ya, karena seneng, bukan karena berat. Paham? Terus ada sunnahnya ketika apa? Ini sering dibahas. Ketika iqamah kita ini berdirinya pas waktu lafaz apa? Nah, ini harus tahu. Hayya 'alas shalah itu dari riwayatnya siapa? Kalau kita Imam Syafi'i itu tidak ada riwayat yang mengatakan ketika lafaz hayya 'alas shalah kita berdiri. Kalau di Imam Syafi'i, ya, karena apa? Karena iya nak sing gek sehat, iya nak gek sehat, nak sing tuwa. Paham? Kalau Imam Syafi'i itu selesai, cuman semua baik. Kalau mau ngikut sama yai sama almarhum, itu ketika hayya 'alas shalah. Cuman saya kasih riwayatnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu selesai iqamah baru berdiri. Karena untuk menghormati yang tua juga. Ya, karena menghormati yang tua. Kalau almarhum ketika hayya 'alas shalah, gandeng kalian itu sanate ke beliau, kalian harus ikuti itu. Ya, hayya 'alas shalah. Tapi ketika imamnya ono, paham? Hayya 'alas shalah berdiri, imamnya belum ada. Gak usah berdiri kalau imamnya belum ada. Hayya 'alas shalah
ketika imamnya sudah nah aku kesel ngadeg. Ketika imamnya sudah ada hayya 'alas shalah, kita berdiri, kita menghormati imam, kita lihat imamnya. Kalau imamnya belum ada, ya nggak usah duduk dulu, nunggu selesai iqomah. Paham? Nah, jadi kalau itu, kalau yang hayya 'alas shalah itu riwayat dari Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Cuman kita lihat-lihat, itu bagi orang yang sehat, sing nom-nom padha kowe. Nak sing tuwa-tuwa ya kan kasihan. Ya, imamnya belum datang, hayya 'alas shalah sudah berdiri kabeh. Wong tuwane melu ngadeg, nunggu imame suwe. Itu terserah kalian. Cuman kalau sanad, sekalian pengen ngambil sanad ilmunya gurunya kalian, itu ketika hayya 'alas shalah kalian berdiri, ya. Kalau Imam Malik berdiri kapan saja, ya, berdiri kapan saja, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, itu terserah kalau Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tadi apa, Dimas? Selesainya iqomah. Kalau Abu Hanifah, Rizkon, ketika hayya 'alas shalah. Ketika hayya 'alas shalah, tapi ketika apa? Imamnya ada. Yang itu, kalau tadi Abu Hanifah hayya 'alas shalah, kalau Imam Hambali itu qad qamadis shalah. Kalau Imam Hambali ketika lafaz pertama tadi siapa? Abu Hanifah dari lafaz hayya 'alas shalah. Terus Imam Malik apa? Imam Syafi'i. Terus terakhir Imam Hambali. Kalian harus tahu ya. Ayo yang seneng ketemu sama Allah, ya. Ada pertanyaan? Sepeda itu jangan taruh di depan ya. Nanti kayak punyanya Taufik nanti hilang. Din, ada pertanyaan? Al-Fatihah.